Halo Teknofox dimanapun kalian berada, balik lagi di Semikes by Kompas. Yeay. Nah, Teknofox di sini gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, apalagi lagi pandemi gini kan. Kayak serem banget nggak sih sekarang mau keluar-keluar rumah juga. Jadi untuk Teknofox di sini jangan sampai lupa untuk tetap nerapin protokol kesehatan ya kalau mau keluar. Dan jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan. Dan bagi kalian nih yang belum vaksin, jangan lupa untuk cepet-cepetan daftar untuk vaksinnya ya. Nah, nggak kerasa banget nggak sih kita udah sampai di episode keempat nih dari Semikes ini. Nah, tapi kalian jangan sedih karena masih ada satu episode lagi yang nggak kalah keren dengan episode-episode sebelumnya. Kalau kalian juga belum pada nonton ya episode-episode sebelumnya, boleh banget tuh ditonton. Di Spotify juga ada pastinya bisa kalian dengerin juga kalau sambil mau tidur gitu ya kan. Nah, sesuai judulnya, pada pagi, siang, malam hari ini kita nih bakalan ngebahas satu topik tentang work-life balance through the lens of the UX workers. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin penonton di sini masih asing kali ya ngeliat muka aku juga karena baru pertama kali kan nongol. Kita kenalan dulu kali ya. Halo semua, kenalin aku Alia yang bakal nemenin kalian bahas-bahas seputar work-life balance nih selama beberapa menit ke depan. Nah, ngomong-ngomong soal work-life balance, pasti udah pada nggak asing nggak sih sama kata-kata work-life balance gitu kan. Sekarang di mana-mana tuh orang tuh suka banget tuh ngebahas tentang work-life balance karena ternyata work-life balance ini penting banget loh gitu. Kenapa? Karena kan kita hidup tuh nggak cuma kerja doang, nggak juga tentang personal life aja gitu kan. Tapi harus ada keseimbangan tuh antara kerja dan juga personal life kita gitu. Tapi itu semua orang tuh punya definisi tentang work life balance yang beda-beda. Karena setiap orang juga punya perspektifnya masing-masing tentang work life balance ini. Nah, di episode kali ini kita bakalan bahas tuntas nih mengenai work life balance ini. Tapi aku nggak sendirian karena aku sudah kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih. Di sini aku udah ada Kak Jason. Halo Kak Jason. Hai semua. Halo, ada Kak Jason sebagai UX researcher dari Dana dan juga ada Kak Hana sebagai product designer dari Gojek. Halo Kak Hana. Halo, halo semuanya. Halo, gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik, baik. Sehat kok. Kamu gimana juga? Aku sehat juga sih Kak, Alhamdulillah. Kalau Kak Hana Oke. gimana Kak? Yes, aku juga sehat-sehat nih, walaupun di rumah-rumah aja. Udah agak bosen belum nih Kak? Kan PPKM diperpanjang lagi. Bosan banget. Kalau misalkan Kak Hana dan Kak Jason nih, sekarang tuh kerjanya gimana Kak? Apakah WFH atau kayak masih full WFH atau kayak WFH WFO gitu? Kalau aku dulu sebelum PPKM masih PSBB biasa tuh bulan-bulan Maret sebelum ke belakang itu tuh bebas kan tuh bebas sih kalau misalnya kita mau masuk boleh kalau misalkan Hmm. enggak juga nggak masalah gitu jadi kita bisa yang sebutnya WFO on demand jadi kalau misalnya mau WFO tinggal masuk aja gitu tapi kalau sekarang saya tutup deh aku kurang tahu juga soalnya kan lagi pembatasan PPKM ya itu ya PPKM. level 4 jadinya ketat banget jadi aku juga takut juga sih kalau mau masuk kalau aku sih gitu sih. Oke. Oh, I Jadi udah see. ada ya ada on demand gitu kalau misalkan kayak butuh ke kantor emang kita boleh ke kantor Iya, sebelumnya Kak benar ya. benar benar. Kalau Kak Hana gimana nih Kak? Kalau aku dari awal, udah WFH, kebetulan aku juga waktu itu di Gojek, dari awal masuk banget udah WFH, jadi aku belum pernah ke kantor sama sekali. Jadi kayak aku di rumah-rumah aja, Dari awal heeh. masuk kuliah sampai sekarang belum pernah ke sekolah ke Wah, kampus sama sekali. Sama. oh, sama ya, sama nih. Iya sama. Sama-sama. Karena dari awal masuk kuliah kan emang udah mulai pandemi juga gitu kan Kak. Bener. Nah, kalau misalkan sekarang nih kesibukannya gimana nih Kak dari Kak Hana mungkin? Sehari-harinya gimana nih Kak? Workload-nya atau apapun yang berhubungan dengan kerjaannya gimana nih Kak? Oke, kalau berhubungan sama kerjaan ya, berarti sekarang itu biasanya aku, karena WFH semua ya, jadi semua dikerjakannya dari ya komputer sendiri, dari laptop sendiri, dan, untuk kolaborasinya sih semua online. Kebetulan timku itu banyak yang nggak di Indonesia juga gitu, banyak yang ada di Oh, India. Jadi emang kerjaannya juga kan nggak ada kalau di company aku sekarang itu nggak ada jamnya, misalnya harus mulai jam berapa, terus pulang jam berapa, gitu. Jadi enak nggak enak juga sih, karena kan kita berarti ngikutin ya, kelompok kita, tim kita itu biasanya kerja jam berapa aja, meeting-nya jam berapa aja. Jadi emang kadang-kadang suka meeting sampai sore banget gitu, terus juga mulai kerjanya pada siang, pagi-pagi susah pada dihubungin gitu. Jadi
banyak ini sih, banyak seperti itulah gitu. Tapi overall sih aku ngerasa bersyukur juga karena kerja di tech company itu bisa, secara WFH. Jadi emang, apa ya, semua kerjaan tuh masih bisa dikerjakan dengan baik, kita bisa tetap deliver produk gitu, walaupun online semuanya. Kalau Kak Jason sendiri gimana nih, Kak? Kalau aku sih sama juga sih kayak kayak Hana, cuma bedanya tim aku semuanya fully in Indonesia sih. Jadi lebih tertekanan lebih gampang. Habis itu rutinitasnya sama sih ya. Jadi kayak bangun pagi. Jadi kita tuh ada tim desain itu ada huddle itu setiap jam 10 pagi. Setiap jam 10 pagi kita check in bareng, check up health check namanya health check. Jadi kayak sehat gak hari ini, pantau kondisi kesehatan gimana. Habis itu hari ini ngapain aja gitu. Setiap hari kita lakuin jam 10 pagi, sekitar 1 jam lah kita ngomong bareng, hari ini mau ngapain aja. Kalau misalnya ada discussion ya kita ngobrol bareng soal diskusinya gimana, soal project-project yang lagi ongoing gimana. Habis Hmm. itu ya meeting, habis itu paling kalau aku sih biasanya jemur dulu sih, siang pagi-pagi jemur gitu kayak habis itu stretching, habis itu baru mulai kerja. Biasanya sih aku gitu sih. Kalau misalkan lagi senggang banget, biar lebih fresh juga aku tidur siang biasanya. Sama aku juga, sama kayak Kak Jason, suka kalau lagi nggak terlalu banyak gitu bisa tidur siang atau kayak ya itu pagi-pagi olahraga-olahraga dulu. Iya, penting loh itu tidur siang itu biar lebih fresh, biar nggak suntuk gitu. Mhm. Soalnya kan kita kan memang berkecimpung di dunia desain ya, kita butuh kreativitas. Habis itu kalau misalkan lagi suntuk banget, kadang bikin sesuatu pun kadang suka kayak, "Ya ampun begini banget ya, tidur dulu lah," gitu, biar lebih fresh gitu. Biasanya sih aku gitu ya. Mhm. Iya sih, Kak, kadang kan kalau habis udah tidur, sempat tidur gitu, kita bangun lagi udah lebih fresh juga otaknya gitu ya, Kak? Ya bener, kadang kalau malas Benar. langsung bangun tuh malas juga gitu, sama aja. Jadi sebenarnya kalau WFH gini tuh antara fleksibel, tapi kadang juga karena fleksibel sendiri jadi kayak agak berat sebenarnya, karena waktunya jadi nggak begitu teratur, nggak kayak WFO nggak ya, Kak? Iya, aku gitu sih. Betul, setuju. Iya, jadi kadang kan kalau kita juga kalau tadi kayak Kak Hana kan nyesuaiin juga gimana orang-orang kerjanya. Jadi kan kalau kayak Kak Hana tadi tuh kalau orang-orangnya pada prefer sore kan juga harus mau nggak mau ya Kak ikutan sore Mhm, juga gitu betul, aktifnya justru ya. heeh, gitu. Jadi penyesuaiannya juga agak panjang ya ternyata Kak. Iya sih berasa banget ya harus nyesuaiin juga, makanya, ya itulah pinter-pinternya memanfaatkan waktu gitu, kalau lagi senggang dimanfaatkan buat istirahat, buat tidur gitu, buat baca, jadi nggak selalu lihat komputer terus gitu. Betul, aku juga gitu Ya. sih. Kalau Kak Jason nih Kak udah berapa lama nih Kak kerja di dananya? Join di dananya? Aku aku sendiri masuk Dana itu tahun 2019. 2019 join Dana di bulan Februari, berarti kurang lebih sekitar 2,5 tahun ya. Itu langsung menjadi UX researcher-nya gitu Kak? Atau Nah ada gini, gimana tuh work-nya? kalau Ininya. aku masuk researcher itu karena nggak sengaja. Jadi sebelumnya aku kan di kafe ya, desain komunikasi visual, sarjana desain. Eh, aku dulu awalnya itu sebagai kayak pakai Hana, product designer di Ah, teman. Nah, terus tiba-tiba dari Dana tiba-tiba ini mau nggak nih kita ada posisi lowong nih sebagai UX researcher. Kan researcher kayaknya menarik sih, tapi belum pernah. Tapi kayak lebih ke arah gambling sih. Kayak ya udah iyain dulu, gimana bisa banget tuh belakangan. Tiba-tiba survive juga sih, survive dan ketagihan, nagih gitu. Jadi kayak researcher lebih enak nih, bisa ketemu orang banyak. Karena aku ini apa demen interaksi ngobrol sama orang, habis itu pengen tahu orang gimana sih ngeliat biar kita pakai produk digital gitu-gitu gimana, aku lebih demen ke situ sih. oke. Kalau Kak Hana gimana nih Kak? Dari join ini kayaknya baru nih kalau dilihat dari ceritanya yang sebelumnya ya? Iya, jadi emang kalau aku itu dulu, jurusannya arsitektur gitu dan, akhirnya jadi product designer itu sebelum-sebelumnya tuh pernah banyak nyoba-nyoba Mhm. gitu. Jadi kan aku pas zaman kuliah dulu, apa ya, banyak rasa ingin tahu, pengen coba ini itu, nggak tahu mau kemana mau ngapain. Jadi aku intern-intern nih gitu, intern arsitek, intern graphic design, intern ya interior kayak gitu, Mhm. sampai akhirnya aku, eee
apa namanya, di posisi yang sekarang gitu sebagai UI UX designer gitu atau product designer. Jadi emang dari perjalanan yang nyobain itu dan sekarang itu aku ngerasa cukup puas lah, cukup senang dengan kesempatan yang aku dapetin gitu untuk kolaborasi sama tim-tim lain. Karena kan kita sebagai desainer itu banyak banget kolaborasinya sehari-hari, nggak cuma sama user kita yang memakai produknya, tapi juga sama tim-tim kayak tim bisnis, tim engineering, tim research, tim data kayak gitu. Jadi emang menurut aku enak sih gitu kerjaan aku yang sekarang, banyak belajarnya juga. Ya berarti kalau misalkan tadi kalau lumayan juga berarti ya Kak sebagai product design itu juga berhubungan dengan divisi-divisi lainnya juga cukup banyak gitu ya Kak? Betul, betul. Kayak setiap hari tuh pasti ada meeting gitu. Wah, berarti itu workload-nya sebagai product designer juga berat banget tuh ya Kak, lumayan banget tuh workload-nya. Iya, karena kan kayak kita ngedesain produk, kita harus bisa ngerti nih kayak dari misalnya ada visi bisnisnya apa, terus juga capability dari engineer-nya seperti apa gitu. Terus kita harus bisa mengutamakan user kita juga. Jadi kita harus bisa menjembatani semua itu untuk bisa bikin produk yang benar-benar oke nih gitu. Mhm. Kalau Kak Jason sendiri tuh kalau UX researcher tuh emang sepertinya gimana sih Kak? Itu kita nge-research-nya seperti apa gitu Kak? Iya, Kalau untuk workload-nya sendiri. kalau workload aku sih biasanya kalau lagi research udah kelar, kita biasanya workload-nya di meeting ke arah present. Nah, biasanya itu researcher workload-nya itu ngolah data, bikin survei dan segala macam, sama ketika kita lagi ketemu user. Kayak ketemu user, biasanya kita set itu sebagai meeting gitu. Jadi kita bikin di kalender, oh ini meeting nih, biar tim lain itu tiba-tiba nggak invite meeting karena udah tahu nih, oh ini ada si Jason lagi mau ketemu user gitu. Kita biasanya lebih ke arah kalau ngumpulin data itu bisa jadi dari table, dari tim data, atau juga dari user. Kita lakuin usability testing, habis itu interview sama user. Nah, kalau habis itu, workload-nya selain itu discussion sih. Discussion itu lebih ke arah ke UX thinking-nya, design thinking-nya gimana sih kita mau bikin satu produk. Biasanya kan dari tim lain tuh bilang, udah research aja. Terus dari kita tuh kita nggak bisa mentah-mentah ngelakuin itu. Biasanya kita telah lagi, ini mereka sebenarnya objektifnya apa, habis itu goals-nya apa sih, problemnya sekarang adanya apa, dan segala macam kita discuss buat bikin hipotesis dan segala macam, buat ngerumusin buat project itu arah ke depannya mau gimana gitu. Dari tim bisnis juga sama kayak Hana juga dari tim bisnis, dari tim desain, tim produk, tim research juga kita ngumpul bareng sih mau ngomong. Kan biasanya kan kalau kita dari tim produk doang paling ngomong soal desain atau research, tapi kita nggak tahu nih ini produk nih kasih cuan nggak sih buat perusahaan gitu. Misalkan dari tim bisnis kan mesti ngomongin soal cuan gitu kan. Yang penting ini bring profit gitu. Kalau dari tim produk, nanti gimana sih cara nyatuinnya? Produknya menang, desainnya bagus, tapi bisa ngasilin uang juga gitu buat perusahaan. Diskusinya lebih karena gitu sih. Ya apalagi sekarang tuh kan udah lumayan banyak juga ya Kak, maksudnya kayak sekarang tuh tampilan di suatu aplikasi itu sangat penting banget, apalagi kadang kita juga Iya, aku pun ngelihat suatu aplikasi kalau tampilannya kayak kurang menarik segala macam, kayak keinginan untuk menggunakannya lagi tuh kayak kurang gitu ya kan. iya bener. Iya Iya, bener-bener. benar. Heeh. Apalagi kalau experience-nya kurang bagus gitu ya, kayak Nah, nggak puas gitu kan. iya bener banget. Tapi kan sekarang orang-orang bisa mulai ngebandingin juga kayak, oh enakan pakai ini, enakan pakai ini gitu kan. Kayak Mhm. sekarang Nah tuh ya semuanya serba gitu. cepat, kita bisa tahu dari mana aja, kita bisa langsung ngebandingin, kita bisa sebagai user aku juga merasakan itu gitu ya Kak. Kalau Ya, misalkan dari Kak Jason nih, gimana sih Kak untuk work life balance itu sendiri? Apalagi sekarang kan kita lagi era itu lagi cepet banget. Sekarang semuanya itu serba cepat, orang-orang bisa langsung tahu tentang semua hal. Kayak kita bahkan sebagai UX saja kita mungkin bisa, oh kok begini ya, kok begitu gitu kan Kak. Kita bisa langsung ngebandingin gitu loh. Jadi kalau misalkan di era yang seperti ini kan menurut aku lebih susah tuh, karena workload sebagai UX tuh kan berat juga tuh, karena orang-orang lebih tahu sekarang kan, semua sumber tuh ada gitu untuk membandingkan sesuatu. Kalau dari Kak Jason nih Kak, gimana sih Kak menurut Kakak definisi dari work life balance itu sendiri gitu? Karena kan kalau kalau ngeliat workload-nya berat banget nih. kalau aku ya sebagai UX researcher sudut pandangnya, aku punya prinsip berhubungan dengan work life balance itu work hard,
play harder. Jadi, ketika kita kerja keras, mainnya harus lebih keras lagi. Jadi, istilah bermain itu menurut aku tuh peranannya penting banget buat menunjang karir kita. Bukan karir sih, lebih karena ke mood sih. Mood kita tuh, kalau misalnya kita kerja terus lama-lama, demotivate pasti. Kita nggak punya motivasi, "Aduh ya ampun setiap hari begini mulu, bangun pagi, duduk buka laptop kerja," gitu. Lama-lama pasti suntuk kan. Nah aku, hal ini biasanya Eee, dengan istilah work hard play harder itu. Jadi bermain itu lebih tinggi, workload-nya daripada kerja gitu. Nah jadi dan di situ ketika bermainnya makin tinggi, aku kerjanya juga ngikutin gitu, tetap di bawahnya. Nah gimana caranya? Biasanya aku, di sela-sela kerja biasanya aku nonton, aku, tidur, habis itu aku main game gitu ya, main game. Nah, Mhm. aku juga punya hobi juga koleksi sneakers juga kadang kalau lagi pusing banget buka-buka liat sneakers, kadang, "Ih bagus nih beli," gitu biar 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 lebih ini aja sih, biar lebih, nggak suntuk Termotivasi kalau gitu ya? termotivasi. Iya bener tuh, soalnya penting banget motivasi di era sekarang karena pertama kita nggak ketemu temen nih, kita nggak ketemu temen Betul. via virtual gini, ini kita ketemunya via pixel kan, Iya, kita iya, bener pixel gitu banget. di layar gitu. Kalau misalkan ketemu orang kita bisa cium bau mulutnya, bau badannya, habis itu, Iya bener. bisa pegang gitu. Itu kan kalau sekarang mau megang apa gitu di layar. Nah itu motivasinya pasti turun banget, sekarang kita sinyal kadang suka hilang, ngobrol kadang suka bertabrakan gitu-gitu, kadang suka apalagi kalau meeting-nya itu, back to back ya, jadi abis ini meeting 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 meeting. Nah itu, Mhm. badan tuh berasanya nggak capek karena kita cuma di depan laptop doang, tapi pikiran tuh kayak pusing gitu, "Ya ampun kenapa nih ya?" Padahal cuma ngobrol doang depan laptop gitu, nggak perlu ke sana, nggak boleh ke ruang meeting, nggak perlu apa, cuman sebelah ranjang pindah gitu, pusing. Jadi menurut aku, harus lebih banyak bermain sih kalau aku, untuk mengimbangi workload-nya. Karena, WFH ini kita bisa kerja, misalnya malam juga bisa kerja gitu kalau misalnya workload-nya gede, gitu. Aku sih gitu sih. Oh, gitu kalau misalkan Kak Jason tadi work hard, play harder, kalau Kak Hana gimana nih, Kak? Oke, kalau aku nih sebenarnya aku baru banget nyadar tentang pentingnya work life balance itu sejak WFH, jujur. Soalnya, ini aku sambil cerita ya. Oke, Dulu oke, aku pas boleh, Kak. zaman kuliah terakhir itu kan aku sibuk banget nih nyari-nyari intern, aku pindah-pindah nih gini 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 gitu biar dapat bener-bener cari passion aku. Tapi di situ aku bener-bener kayak jauh dari kayak teman-teman, interaksi sosial gitu. Karena aku dulu pas zaman-zaman WFO kan sering ketemu orang di kerja, sering main, sering apa itu jadi aku ngerasa happy aja. Tapi sejak mulai WFH tuh, sejak di rumah aja, itu kan apalagi aku di Gojek juga teman-temannya semua ketemunya secara online, itu tuh nggak merasa deket sama siapa-siapa. Dan Mmm, sebelumnya aku udah jauh juga sama teman-teman aku dulu pas zaman-zaman kuliah gitu. Dan dari situ tuh aku baru ngerasa burnout banget. Karena kayak, aku kehilangan interaksi yang biasa aku dapat di kantor gitu, karena kan sekarang WFH. Dan dari situ baru aku ngerasa pentingnya aku harus berkoneksi gitu dengan teman-teman aku yang dulu gitu, teman-teman aku pas sama kuliah dan teman-teman di luar kerjaan gitu. Terus sama keluarga juga gitu. Ini baru banget aku sadarin pas WFH. Karena di situ aku ngerasa baru kalau hidup itu bukan aja cuman tentang kerjaan, bukan aja cuman tentang gimana caranya kita bisa uh, do a lot of things in a day gitu. Karena ya balik lagi itu akan burnout kalau kebanyakan. Apalagi zaman WFH kan yang kita bisa kerjain cuma depan laptop, depan laptop, depan laptop gitu. Dari situ baru tuh aku akhirnya nyoba untuk banyak coba cari cari hobi baru di rumah, itu either kayak berkebun, melukis, ngobrol teleponan sama temen untuk mhm. biar dapat koneksi, dapat apa ya, interaction gitu ya, kayak yang bukan sama komputer doang, gitu. Jadi menurutku sih work life balance mirip sama Kak Jason, gimana caranya kita bisa cari hal-hal yang bikin kita happy gitu, bukan cuman kerjaan, tapi kita bisa cari-cari hal-hal yang memotivasi kita di luar itu. Dan ya untuk aku sendiri, aku nyoba untuk be present in yang sekarang gitu, be present more gitu. Kayak sama keluarga, terus aku juga kayak nulis, aku ngelis gitu hal-hal yang pengen aku kerjain, hal-hal yang udah aku kerjain gitu di dalam tahun ini. Jadi di situ aku bisa kayak lebih sadar tentang apa aja yang udah aku achieve, mau sekecil apapun itu, tapi aku bisa mengapresiasi diri sendiri. Itu sih yang bikin aku termotivasi, bikin aku ngerasa kayak waktunya tuh nggak dijalanin begini aja, nggak sia-sia nggak gitu. Oke, jadi lumayan juga ya, Kak, emang kayak makin kerasa sebenarnya ketika kita lagi WFH kayak gini ya,
tentang work life balance itu. Mhm. Karena menurut aku juga mungkin, I'm a little bit extrovert juga karena ketika kalau di rumah doang, diem doang, sendiri doang, itu jadi lebih gampang untuk burnout juga sih kalau aku. Iya, Iya, sama aku juga bener sih. banget. Iya kan, Kak? Iya, apalagi kayak Kak Jason yang kerja sebagai researcher gitu kan pasti Mmm, biasanya berhubungan banget nih sama orang-orang gitu kan. Iya Jadi bener, mungkin pas WFH, ah, gitu. nah aku tuh, menarik juga nih yang tadi Hana bilang, aku berhubungan sama orang. Nah, nggak semua orang, kita itu, ngerti soal Zoom, soal, WiFi gini. Mhm, heeh Eee, heeh. koneksi internet juga pengaruh. Aku biasanya kalau ketemu user itu mesti mastiin banget ketika kita ngelakuin Zoom atau misalkan video call, apapun itu, mereka suaranya jelas nggak, mereka lagi sinyalnya bagus nggak. Sinyal itu soalnya paling penting, sama listrik ya, sinyal sama listrik itu paling penting ketika kita mau ngelakuin kerjaan gitu, mau sinyal Mmm, jelek, pasti Zoom-nya, jadi kayak chipmunk gitu loh, kayak robot. Biasanya kan kalau, Zoom-nya jelek itu kayak bener, suaranya kayak heeh, chipmunk gitu, kayak, "Waduh ini apaan sih?" Gitu, udah pusing gitu. Kalau misalkan iya, listriknya mati tiba-tiba, laptop nggak bisa kerja, listrik mati otomatis wifi juga mati, itu lebih-lebih lagi. Itu tuh aku, kadang, kendalanya di situ sih, sinyal sama listrik. iya, sama banget sama Kak Jason. Aku juga kan suka suka assist nih kayak researcher lagi interview orang gitu, apalagi yang di-interview kan driver gitu-gitu yang mungkin lagi di jalanan, lagi di mana, itu waduh, udah sinyal udah kayak robot, nggak kedengeran suaranya mereka ngomong apa. kan tadi kalau Kak Hana udah pernah tuh ngerasain yang namanya burnout gitu kan, Kak, ketika Iya, apalagi WFH gini gitu kan. Kalau Kak mhm. Jason pernah nggak sih, Kak, ngerasa sampai yang burnout gitu? Apalagi kan sekarang kita fast pace banget kan apa-apa. Mhm. Eee, kalau burnout itu aku pastilah, kita semua juga pernah, kalian juga pasti, mahasiswa pun juga pernah burnout, apalagi kalau tugasnya Iya, banyak ya, tugasnya banyak di rumah doang, wah itu bener sih banget. udah, combo lah pokoknya, combo banget. Eee, kalau aku burnout biasanya kalau lagi project itu banyak dan juga pace-nya itu cepat. Kita tuh biasanya di internal tim itu bilangnya candi gitu, jadi kayak, Nyi Untuk Roro Jonggrang bangun tadi. candi cuma sehari gitu, semalam, nah itu kita juga kadang kalau ada proyek kayak gitu yang suka bikin burnout ini tiba-tiba datang terus tiba-tiba mesti cepet telah jadi dan juga proyek lain nggak kalah pentingnya Mmm, habis itu ini mau kerjaan yang mana nih jadi ujung-ujungnya nggak bingung gitu ini kerja ini nggak kelar itu nggak kelar jadi pusing sendiri sih aku biasanya burnout gitu atau enggak yang mesti dikumpul besok terus sampai malam belum kelar itu kan pusing juga dan juga multitaskingnya terlalu banyak. Menurut aku itu kurang efisien ya untuk multitasking ya. Terlalu banyak misalkan 2 3 4 2 sih oke lah. 2 lima puluh. Kalau misalnya udah 3 udah 4 itu tuh multitasking udah energinya udah pakai di setengah-setengah. Jadi ketika kita nge-deliver sesuatu juga nggak gitu maksimal. Mending kalau aku prinsipnya kalau udah multitasking udah banyak, udah pilih nih quality over quantity aja sih kalau aku untuk menangani soal burnout itu. tapi kalau tadi Kak Jason tuh lebih ini ya kalau misalkan burnout-nya karena emang workload-nya yang banyak banget gitu ya, Kak? Iya, tapi nggak tiap saat sih untuk burnout. Kalau tiap saat sih stres sih. Jadi kadang-kadang burnout. Tapi kita penting loh burnout juga loh. Burnout tuh penting loh, biar nggak terlena juga. Jadi misalnya kita kalau senggang terus pusing juga ini ngapain ya. Tapi terus nggak ngapa-ngapain ada kerjaan. Tapi burnout terus juga nggak baik juga. Aduh kerja mulu nggak ngapa-ngapain Agak gitu. stres juga, Kak, jadi. Pusing-pusing juga sama-sama Iya, pusing. Tapi mhm. kalau aku disuruh pilih burnout, beberapa hari dibanding sama nganggur beberapa hari, aku lebih pilih burnout beberapa hari. Kenapa? Karena, ketika kita kerja kita lupa waktu. Kalau misalkan kita nggak kerja, "Duh, ampun masih pagi nih, jam 12 masih lama," gitu-gitu aku malah makin pusing. Jadi, lebih balance aja sih, kadang burnout, kadang senggang gitu. Jadi, ngaturnya pas gitu. Tapi pernah nggak sih Kak ngerasa burnout tuh, apalagi kalau misalkan kita di dunia kerja gitu kan, kan orangnya tuh berbeda, umurnya jauh, kadang beda-beda gitu kan. Pernah nggak sih Kak kayak burnout-nya gara-gara overthinking gitu, karena kita ngebandingin diri kita juga sama orang lain, kok orang di umur segitu udah sampai sini, gitu-gitu Kak. Pernah nggak sih Kak? Kalau dari Kak Hana gimana nih Kak? Sebagai kayaknya Apa fresh sorry tadi? graduate nih Kak. Kalau Heeh? misalkan pernah nggak sih Kakak burnout-nya tuh karena Kakak yang kayak overthinking gitu Kak? Dan karena kita Oh, suka iya membandingkan diri sama tentu orang lain juga gitu kan, sama tentu. pencapaian-pencapaian orang. Iya, bener banget sih, ini pernah. Jadi kan emang aku dulu ngerasa aku
nggak punya background yang sama dengan orang-orang gitu. Kayak Mhm. mostly teman-teman yang aku temuin gitu desainer itu antara dari kayak DKV desain komunikasi visual atau misalnya dari ilmu komputer, sistem informasi gitu kan. Jarang banget yang dari arsitektur. Dan aku dulu nggak punya pengalaman digital product, developing digital product itu nggak ada sama sekali. Jadi di situ aku sering banget ngerasa banyak banget hal yang harus aku pelajarin, yang harus aku cari tahu. Hmm. Aku malam-malam masih buka-bukain slide buat pelajarin ini terms-terms yang aku nggak tahu nih apa aja sih. Kayak gitu-gitu tuh aku ini banget gitu. Dan dulu overwhelmed banget sih ngerasanya. Karena aku sering ngerasa kayak harus ngejar, harus bisa ngerti hal-hal yang orang lain ngerti dalam waktu yang singkat banget kayak gitu. Kayak gitu sih, itu tuh wajar banget buat aku gitu. Sampai sekarang pun kalau tim baru kan sebagai desainer kan pasti ada ganti-ganti tim gitu kadang. Itu aku selalu ngerasa kayak wah ada banyak banget hal yang harus dipelajarin. Cuman sebenarnya sekarang aku ngerasa lebih nyantai sih dalam nyikapin itu. Jadi nggak ngelihat itu sebagai hal yang harus aku pahamin dalam waktu 1 hari gitu. Harus dalam waktu singkat gitu. Tapi gimana caranya kita bisa maintain mood yang bagus, maintain well-being lah gitu. Jadi dari situ pas kita belajar tuh lebih cepet juga nyerapnya, lebih enak nyerapnya gitu. Jadi nggak semua yang aku paksain masuk dalam 1 hari gitu. Kalau Kak Jason pernah nggak tuh Kak ngalamin hal yang serupa tadi? Kalau aku pasti pernah rasa insecure itu kalau misalkan ada yang lebih jago nih, ada yang lebih hebat gitu. Tapi aku balik lagi ngelihat yang lebih hebat itu udah pengalaman banyak belum? Oh, udah banyak nih. Habis itu dia udah melalang buana di Mm. semua company, habis itu semua experience-nya. Nah, kalau aku pikir, oh, sekarang aku di umur segini nih, di umur 25 gitu. Di umur 25, apakah dia pas di umur segini tuh seperti aku gitu. Pengalamannya belum ada pasti kan. Ya jadi aku ngebalikin aja dia pas di umur sekarang tuh kayak gimana, di umur aku sekarang gimana. Itu lucu buat ngilangin rasa insecure. Pasti kalau insecure tuh pasti ada. Kita nggak bandingin, wah ini orang. Kadang kita kan kalau lagi di rumah, lagi bingung, lagi bengong, terus Hmm. kerjaan lagi banyak. Pasti tuh muncul negatif-negatif gitu. Negatif. Kenapa nih? Ya Pasti. ampun, nih kenapa ya? Ini orang kok bahasa lama ya? Kok cuma dirit doang chat gua gitu. Itu tuh banyak tuh noise-noise kayak gitu. Setan-setan kayak gitu tuh banyak. Apalagi kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi aku ngimbanginnya kayak ya udah tetap positive thinking aja kayak oh dia aja bisa gitu. Kenapa gua nggak bisa? Habis itu jangan sampai mungkin ini kayak kepikiran sementara gitu. Jadi pas kita lagi nggak ngapa-ngapain, kita kepikiran nih, oh insecure lah, abis itu suzon gitu-gitu gitu, pasti banyak tuh. Nah kalau misalkan kita lagi sendiri gitu pasti ngerasain gitu. Tapi kalau misalkan kita udah enggak ketemu orang ngobrol lupa, mungkin itu perasaan lama aja gitu, yang tiba-tiba muncul lagi ngapa-ngapain. Aku biasanya gitu sih pikirannya. Oke. Kalau misalkan tadi kan, eee, itu kan bisa sebenarnya kalau kita kelamaan burnout kan tuh bisa ganggu banget nggak sih, Kak? Tentang kerjaan apalagi yang mungkin yang bakal terganggu banget. Kalau cara preventifnya gimana nih, Kak? Dari Kak Jason dulu deh. Gimana caranya biar kita nggak kalau nggak terlalu biar nggak terlalu terlalu banget dalam burnout itu sendiri? Biasanya kalau misalnya udah kerjaan banyak nih, kalau misalnya kerjaan banyak, backlog banyak, workload banyak. Nah, aku lihat dulu mana yang bisa di-deliver nanti. Misalnya deliver-nya minggu depan gitu, tapi butuhnya sekarang gitu ya. Aku bakal pilah-pilah dulu mana nih yang bisa di-deliver nanti. Dari situ kalau burn out banget, pusing banget, aku lupa semua. Aku lepas lepas semua, aku diemin aja udah. Aku ngapain kayak gitu. Soalnya kalau misalnya aku paksain, mending hasilnya maksimal tapi bisa besoknya lagi atau daripada aku harus kerjaan sekarang juga nanti pas aku kumpulin, aku kasih, hasilnya begitu doang gitu. Ujung-ujungnya aku suruh buat lagi ya, "Kok Jason begini hasilnya?" Gitu. Daripada mending gitu, mending kalau masih bisa besok, aku kerja besok, hari ini aku udah lepas dulu, refresh pikiran, karena itu penting juga loh refresh pikiran, untuk di masa kayak gini tuh kalau kita lagi ketemu orang, aku orangnya suka ketemu orang sih, Hmm. lagi kita nggak ketemu orang, habis itu kita tetap dipaksa kerja, yang nggak tahu waktu gitu-gitu, menurut aku itu nggak efektif sih. Jadi, aku prinsipnya quality over quantity, di mana, kualitas itu harus lebih penting. Kalau misalnya kita nge-deliver banyak nih,
wih gue udah bisa nih ngerjain 10 project nih, tapi pas dilihat pas diteliti 1 sampai 10 itu ya bagus tuh cuma satu doang gitu. dua Iya. sampai 10 itu ya gitu bagus. Nah mending aku jadi cuma 2 atau 3, tapi itu maksimal di satu itu gitu sih kalau aku. Oke, jadi sebenarnya kalau kita emang lagi burnout tuh penting juga untuk nyari hiburan gitu ya, Kak? Iya betul. Eh Nothing to do aja gitu kayak ya udah dia kosongin pikiran. Kalau misalkan mau nonton ya nonton gitu. Tapi waktu juga jangan sampai kita terlena juga kan tadi aku bilang kan. Kita jangan sampai terlena dengan kekosongan gitu terus tapi kita nggak balik kerja lagi. Kita harus balancein juga sih antara burnout. Burnout tuh penting juga. Burnout sama waktu senggangnya kita juga harus kepake gitu. Kalau Kak Hana gimana nih, Kak, caranya biar nggak larut dalam burnout gitu, Kak? Aku mirip-mirip sih sama Kak Jason gitu ya, kayak aku juga, prefer quality over quantity. Jadi biasanya aku evaluasi lagi gitu. Jadi aku nggak define kayak productivity itu sebagai kayak ngerjain sebanyak-banyaknya dalam satu hari. Tapi, instead aku kayak nyoba untuk do the most valuable things setiap hari. Jadi aku prioritasin sebenarnya yang paling valuable, yang paling harus aku kerjain dalam satu hari itu yang mana. Jadi nggak ngerasa harus ngerjain sebanyak-banyaknya dalam satu hari, tapi kita lebih bisa bring meaning into apa yang lagi kita kerjain dengan cara yang tadi aku bilang, prioritasin fokus sama hal-hal yang menurut aku paling penting harus dikerjakan dalam hari itu, gitu. Jadi dengan aku fokus ke hal-hal itu tuh aku bisa lebih ensure kualitasnya tuh lebih bagus, aku lebih bisa bener-bener fokus, bener-bener naruh pikiran aku ke hal tersebut, kayak gitu. Gitu sih, dan bener aku juga ngerasa, penting banget untuk cari hal-hal yang bikin aku happy selain kerjaan gitu. Sebenarnya aku suka baca, terus ada yang namanya framework PERMA, mungkin belum pernah dengar, itu kayak P-nya itu positive emotion, E-nya engagement, R-nya itu relationship, M-nya itu meaning, dan A-nya itu accomplishment. Nah ini tuh jadi happiness itu kan luas banget, dan itu tuh aku nggak ya jadi biar nggak terlalu abstrak, aku pakai framework ini. Jadi misalnya kalau relationship ya aku maintain good relationship dengan orang-orang, aku reach out ke teman-teman, nanyain kabarnya gimana, dan lain-lain kan. Terus kayak accomplishment, aku coba untuk lihat hal-hal apa aja yang aku kerjain ya, walaupun misalnya sepele gitu, misalnya apa, itu tuh tetap aku taruh, aku tetap anggap itu sebagai accomplishment. Jadi aku tetap sadar tentang apa aja sih yang lagi going di dalam hidup aku gitu. Apa aja hal-hal yang bisa aku apresiasikan kayak gitu. Positive emotion tentu aja kayak tadi bisa dengan ya kayak misalnya aku reach out teman-teman, aku happy, aku ngobrol sama keluarga, ngobrol pacar kayak gitu-gitu. Itu kan memberikan kayak positive emotion juga. Jadi sebenarnya luas sih untuk happiness-nya itu. Dan ya itu, kayak nggak selalu sama. Jadi aku bisa cari, explore lah apa aja hal yang bisa bikin aku happy dengan yang si framework tadi. Kan ada banyak loh ininya. Oh, oke. Nah, balik lagi ke soal work life balance nih, Kak. Kalau misalkan yang setahu aku nih indikator work life balance itu ada 3. Yang pertama ada time balance, keseimbangan soal waktu, ada involvement balance tentang keterlibatan, dan terakhir ada satisfaction balance tentang kepuasan kita masing-masing gitu kan. Kalau dari Kak Hana dulu mungkin nih boleh Kak, prioritasnya gimana nih Kak dari ketiga indikator tadi? Jadi ada apa aja? Sorry, time Ada balance. time, involvement, sama satisfaction. Satisfaction. Oke, time, involvement, sama satisfaction ya. Oke, menariknya kayaknya aku kalau ditanyain sekarang, aku mungkin nggak bisa jawab yang benar-benar ini ya, tapi mungkin keseimbangan dari tiga-tiganya ya, kayak kita nggak bisa cuman prioritasin salah satunya aja, tapi benar-benar harus bisa seimbang nih, yang tadi time, involvement, sama satisfaction gitu. Jadi dengan kita mencoba menyeimbangkan semuanya, kita coba ada tiga-tiganya kita seimbangkan, itu menurutku itu yang bisa bikin aku energized sih, bisa tetap happy, tetap bisa maintain good work-life balance gitu. Mungkin kalau dari Kak Jason punya pandangan apa nih? Kalau disuruh urutin ya, time, involvement, sama satisfaction. Bingung juga sih. Bingung juga ya. Bingung juga, tapi kalau disuruh pilih time sama satisfaction sih. Satisfaction menurut aku penting juga.
gimana kita mau happy kalau misalkan kita nggak satisfaction gitu, kita nggak puas dengan apa yang kita kerjain, sama yang habis itu involvement juga penting juga sebenarnya, sama-sama penting sih. Bingung juga ya, benar-benar. Bingung ya. Waktu penting juga, gimana kita cara manage-nya, involvement gimana kita cara terlibat dengan sesuatu, ya satisfaction juga kan kita, gimana cara kita puas dengan sesuatu yang kita kerjain kan. Betul. Menurut aku sama-sama penting sih, tapi yang lebih penting menurut aku satisfaction. Kenapa tuh, Kak? Karena satisfaction berhubungan dengan involvement juga. Kalau misalkan nggak ada involvement, kita nggak satisfied, kita nggak ngapa-ngapain. Menurut aku sih gitu ya. Satisfaction ya kita puas dengan sesuatu yang kita lakuin kan. Involvement itu kita terlibat dengan sesuatu. Kalau menurut aku nyambung cocok loginya ya. Kita bakal satisfied kalau kita ngelakuin sesuatu atau sebuah involvement. Kalau aku gitu. Benar. Tapi kalau misalkan lagi sekarang ini sebenarnya yang agak susah itu nge-maintain-nya tuh di time balance nggak sih, Kak? Lagi pandemi gini ya kan, kayak semuanya tuh nggak apa ya, kayak nggak bisa kita atur sendiri karena kan juga berhubungan sama orang punya kegiatannya masing-masing juga gitu kan. Kalau dari Kak Jason nih, kira-kira kalau Kak Jason sendiri udah balance belum sih, Kak, mengenai time balance-nya sendiri? Time balance kadang enggak, kadang iya. Kadang enggak ya, kenapa? Karena ini kita WFH, jadi kayak kadang malam-malam juga kadang suka meeting. Itu menurut aku tahu itu penting ya, itu penting. Jadi aku tetap ikut gitu. Tapi balance-nya juga siang-siang aku bisa kadang gini, waktu bisa kerja 8 jam nih, 8 jam. Mungkin menurut orang lain misalnya aku tiba meeting jam 7 malam gitu, kayak buset deh meeting jam 7 malam gitu. Tapi siangnya nggak ngapain gitu. Tapi menurut aku tetap balance. Mungkin ada orang lihat, wih gila aja lu meeting jam 8, jam 7 gitu. Gue mah jam segitu udah ngapa-ngapain, udah makan gitu. Tapi aku balik lagi nih, lihat, oh siangnya nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau misalkan meeting jam 7 malam juga nggak masalah gitu. Terus kadang juga kalau misalkan time management tuh lebih ke arah timeline sih. Jadi delivering project gitu kayak ini semuanya mau buru-buru gitu. Semua buru-buru ini mana yang harus buru-buru gitu. Ini bingung juga kan. Semuanya mau buru-buru nih. Mana yang harus buru-buru gitu. Ini kan ini butuh. Jadi itu biasanya kalau aku udah kayak gitu, semua minta cepet, aku kumpulin dulu semuanya. Ini mau siapa nih yang mau ngalah untuk project ini? Gue cuma bisanya tuh tangan cuma 2 gitu, mata cuma 2, mulut cuma 1. Mau ngelakuinnya bisa bareng-bareng gitu nggak mungkin gitu. Soalnya akunya mesti cloning gitu ya. Jadi kumpulin yang berkaitan semua, habis itu ngomong aja, oh ini siapa yang mau ngalah nih. Biar mereka lah yang menentukan priority buat kasih ke aku. Oh dia bisa ngalah nih, itu bisa ngalah, ya udah berarti yang prioritinya itu yang ya sama aja deh. Biar udah setelah itu baru geser yang lain. Biasanya aku gitu sih buat nge-tackle. Kalau Kak Hana gimana nih, Kak? Untuk yang time balance-nya ya? Iya, time balance. Wah, tentu sih kalau time balance itu cukup challenging ya. Soalnya kayak aku bilang bener. tadi, aku kerja banyak kan soalnya tim aku tuh sekarang di India. Apalagi terus mereka kan waktunya beda ya. Mereka itu 1,5 jam lebih awal dibanding kita. Jadi misalnya kita udah jam 7 malam, mereka itu masih jam 5.30, masih 5:30 gitu. Jadi mungkin aku udah sering nih tiba-tiba udah berhenti, udah nutup laptop, tapi ternyata diajakin ngobrol lagi, diajakin diskusi gitu kan. Jadi dari situ tuh aku ngerasa cukup challenging juga untuk bisa dapet time balance di saat jam 7 aku udah mau misalnya ada workout session sama kantor, ternyata masih ada yang diajak diskusi kayak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya ya itu memang sulit sih. Itu yang aku ngerasain sulit. Tapi gimana caranya bisa tetap bisa tetap maintain good work life balance gitu. Kayak kalau misalnya udah malam, aku udah sering kali kayak nyoba untuk memberanikan diri untuk ngomong, untuk bilang kayak, "Ini udah malam, kenapa nggak ngobrol ini besok aja?" Kayak gitu-gitu. Jadi utamain juga, ini kita, jangan selalu kita ngalah sama orang-orang, kayak jangan selalu kita mendedikasikan seluruh waktu kita buat kerjaan. Karena kan ya, kita harus bisa live in the moment juga, biar nggak kayak tiba-tiba udah akhir tahun aja kita nggak terlalu sadar kita ngapain aja karena terlalu kebanyakan kerja, kan kita nggak mau kayak gitu. Jadi gimana caranya kita bisa find the courage untuk bisa
ngomong ke orang kayak ya kalau emang ini kita bisa udah di luar jam kerja kita bilang kayak besok aja bisa nggak nih gitu. Terus juga fokus gimana caranya kita bisa bikin diri kita tuh happy, kayak kita bisa involvementnya ada, terus kita bisa satisfied with what we're doing gitu kan. Kalau dari aku. Oke, berarti kan emang penting banget ya Kak, sepengaruh apa sih Kak work life balance itu sama performa kerjanya Kakak masing-masing nih? Mungkin kayak Jason dulu bisa ngasih pandangannya. Performanya ya, Hmm. pasti ada turun, ada naiknya sih, tergantung di sisi mana. Di turun mungkin dari sisi waktunya atau satisfaction mungkin, kayak, "Duh suntuk nih," pasti performa sih turun, nggak mungkin, nggak Mhm. turun. Tapi kadang kita bersemangat juga sometimes ya, kalau misalnya lagi gajian gitu, tanggal 5 tiba-tiba gajian, oh suntuk-suntuk juga ya udahlah kerja gitu, tiba-tiba naik gitu. Nggak, kita bercanda kok aku. Eee, Up and down sih, performa pasti up and down, kadang kita lagi suntuk nih, kita lagi suntuk kita pasti performa turun. Nah, gimana biar kita nggak terlalu suntuk atau performa makin turun, mending kita nggak ngapa-ngapain, yang tadi aku bilang aku nggak ngapa-ngapain dalam waktu beberapa jam atau sehari gitu, aku tiduran, aku nonton. Nah, pas besoknya aku harus yakinin ke diri sendiri sih, besoknya harus kerja lagi gitu, besoknya harus kerja lagi, harus lebih maksimal. Nah, ketika sehari itu tapi aku mastiin sehari itu, nggak ada ngapa-ngapain, maksudnya meeting doang gitu, meeting aku Mhm. nggak pegang apa, atau nggak aku cuti biasanya, aku cuti. Dulu sebelum PPKM ya, belum lagi tutup kayak gini, biasanya aku, pergi gitu sama mamaku gitu, papaku sama adikku kan kerja kan, kerja, aku doang yang full WFH gitu. Aku ke Jakarta gitu, misalnya ke rumah nenek gitu, tiba jalan-jalan, habis itu ke mall gitu, aku ke mall sama mamaku siang-siang makan gitu, buat makan siang doang gitu, terus ya udah pulang habis itu ya kayak udah, I'm back gitu, kita kerja lagi gitu ya. Atau enggak kalau lagi itu ya lagi nggak parah ya, tapi kalau lagi parah banget, ya udah cuti aja, cuti atau enggak, yang lebih agak senggangan dikit, nggak ngapa-ngapain dikit, biar kita fresh, habis itu, balik lagi sorenya, siangnya nggak ngapa-ngapain, sorenya baru kerja lagi. Atau aku kemarin kantor aku tuh baru ada inisiatif program kayak half day no meeting itu di setiap Jumat awal bulan ya apa, aku lupa, pokoknya ada hari Jumat, tapi nggak setiap Jumat ya, Mhm. sebulan sekali doang, aku lupa di tengah, di akhir, atau di awal, itu tuh kayak, kita tuh nggak ada meeting gitu, kita nggak ada meeting, ya udah kita buat fokus pengembangan aja, bagi yang udah Mmm, punya anak bisa ngurus anak, bagi yang ada kerjaan bisa dikerjain, kelarin, habis itu bagi yang kayak aku ini, ya udah bisa ngelakuin pengembangan diri aja, lebih ke pengembangan diri sih, kalau aku sih gitu. mhm. Setuju Oke. sih. Aku Heeh. juga di kantor juga ada ini, apa namanya, setiap hari Jumat itu no meeting day. Jadi Oh emang iya, sama? heeh, ada no meeting day juga. Tapi emang ya kadang-kadang ada aja yang slip meeting gitu ya, cuman kan mostly nggak ada sih gitu. Jadi dari situ kayak udah dikasih waktu untuk bisa fokus ke ya itu, bisa mengembangkan diri, bisa baca buku, bisa segala macam, asah skill gitu-gitu. Iya juga sih Kak. Kalau misalkan Kak Hana sendiri gimana nih Kak, pentingnya work life balance sama pengaruhnya ke performa kerja Kakak sendiri? Penting banget sih, karena ya aku mikir kerjaan tuh nggak akan pernah kelar-kelar gitu, kita akan kerja terus kan gitu. Dan ya di situ makanya, kita harus bisa seimbangin juga, jadi kita bisa tetep 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 happy gitu kan. Jadi kita tetap Mhm. seimbang nih, kita kerja jalan tapi kehidupan sehari-hari kita kayak tadi aku bilang achievement, kayak pengembangan diri gitu, accomplishment kita misalnya mau involve ke ikutan misalnya kegiatan apa ya secara online gitu, ngobrol sama teman-teman, kayak maintaining good relationship gitu-gitu tuh penting banget. Jadi emang menurutku, eee, penting lah itu, nggak bisa selalu kita, prioritasin kerjaan, kan banyak hal yang lebih lebih ini kok selain kayak kerjaan gitu. Di luar kerjaan itu kita harus bisa fokus kayak tadi aku bilang gitu, living in the moment gitu dan, apa ya, kayak sadar tentang kayak accomplishment accomplishment di hidup kita gitu, walaupun sekecil mungkin ya, tapi itu adalah hal yang bisa kita sadarin, terus kita Mhm. kita syukurin gitu. Oke, kalau misalkan ngeliat dari ekspektasi Kakak tentang work life balance tadi gitu ya Kak, udah sesuai belum sih Kak sama Mhm. realita yang udah Kakak jalanin sekarang? Kalau Kak Hana gimana nih? Kalau so far sih aku ngerasa
Itu tuh sesuatu yang akan berbeda-beda kan, kayak Mmm, aku ngerasa ya kayak akan ada aja gitu selalu challenge yang ada setiap hari gitu. Jadi itu bukan hal yang konstan, work life balance bukan sesuatu yang aku udah achieve dan secara konstan tuh, udah sampai situ aja, tapi itu sesuatu yang harus kita maintain juga. Jadi mhm, gimana caranya aku bisa kayak tadi gitu, di situasi yang berbeda-beda tuh bisa tetap, nemuin work life balance gitu. Dan so far ya I'm working on it gitu, karena ya kita semua kan pasti, ya sedang ya pasti ada naik turun lah ya, namanya juga hidup iya. gitu. Tapi gimana caranya kita bisa terus maintain ya si work life balance tersebut gitu. It's a challenge, tapi itu menarik sih gitu menurut aku. Udah cukup puas belum, Kak, dengan pencapaian work life balance Kakak sekarang? Udah sih, aku ngerasa udah sih kayak, walaupun itu sesuatu yang harus di-achieve terus, itu bukan sesuatu yang konstan ya. Tapi Mhm, aku udah sih, aku udah ngerasa cukup happy, cukup 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 puas dengan yang aku kerjain sekarang gitu. Kayak be present in the moment, aku ngerasa udah lebih lebih, eee, hi lebih lebih live in the moment lah gitu sekarang. Jadi ya overall aku ngerasa cukup happy, tapi aku juga terus, apa ya, ya terus berharap semoga cepet-cepet kelar deh ini pandemi gitu, udah nggak sabar pengen ke kantor lagi. harapan kita semua sih kalau itu, Kak. Kalau Kak Jason gimana nih, Kak, ekspektasinya dengan realitanya sekarang mengenai work life balance, apakah udah sejalan? Udah sih, udah sejalan, tapi kayak Hana juga bilang, up and down sih. Jadi nggak selalu kadang achieve juga, tapi kadang juga nggak selalu fail juga gitu. Kadang sometimes Mmm, kayak achieve, kadang sometimes enggak juga gitu. Kalau Mmm, pas lagi enggak sih, kayak, mau memang keadaannya nggak memungkinkan, terus tapi kayak, kalau misalkan enggak, terus kayak lagi parah banget, kayak lebih bersyukur aja sih mesti dari posisi sekarang, daripada entar nanti kalau misalkan lagi nggak work life balance, kalau kelamaan gitu kan pasti lama mengeluh kan, ampun begini banget gitu. Aku bakalan lagi kayak bersyukur aja, oh ya udah, masih bisa kayak gini gitu. Habis itu, lebih semangat lagi, habis itu nanti pasti wow, kita bakal ketika keadaan lagi nggak memungkinkan, pas kita bersyukur aja, keadaan lagi begini, ya udahlah mau gimana lagi gitu. Habis itu ya mhm. udah pasti work life balance tuh kan mindset doang kan, pasti mindset kan berubah lagi, mhm. jadi oh ya udah aman lah gitu. Terus biasanya gitu sih. Nah, tadi kan kalau Kakak udah tadi dua-duanya nih aku dengar nih ya, udah sesuai nih, udah sejalan ekspektasi mengenai work life balance dengan realitanya. Terus gimana sih, Kak, boleh kali ya dibagi ke penonton di sini gimana nih caranya untuk nge-reach dan untuk nge-maintain tentang work life balance itu sendiri, Kak? Mulai dari Kak Jason dulu mungkin. Nge-maintain ya, Mhm, nge-maintain-nya gimana? Eh Ya aku ini lagi sih, work hard play harder sih, aku lebih ke arah itu sih. Jadi biar kita nggak, terus-terusan kerja itu juga, karena kan kerjaan itu akan bakal ada selalu sampai kapan pun gitu kan. mhm. Jadi kita pikirnya gitu aja, kerjaan bakal ada sampai kapan pun, gimana cara kita menyikapinya biar kita selalu bahagia terus gitu. Happiness number one, habis itu juga jangan, eee, selalu bersyukur sama juga harus selalu bersyukur sih. Kita ada di posisi sekarang, diberi kesehatan, lagi masa kayak gini, kalau misalnya kita terlalu banyak terpuruk juga kayaknya nggak bagus juga ya, nggak bagus Iya, juga. Itu ngurangin imun loh. Kita terlalu banyak terpuruk Mhm, tuh, ngurangin benar. imun. Mindset kita tuh harus lebih positif aja sih kalau aku gitu. kalau Kak Hana gimana nih, Kak? Aku Biar kayak tadi mempertahankan juga work life balance-nya tadi. aku sih kayak yang tadi aku udah pernah, sempet ngomong juga gitu, kayak aku tuh, ke-keep satu board gitu, itu di situ tuh aku kayak nge-list gitu hal-hal yang lagi aku kerjakan, yang lagi doing, terus yang to do-nya tuh apa, sama yang udah aku kerjakan, udah kelar itu apa gitu. Jadi situ tuh aku bisa appreciate yang udah aku kerjain ya walaupun sekecil apapun. Misalnya contohnya aku, belajar ngelukis gitu, belajar ngelukis itu tuh aku tulis gitu, kayak kalau udah aku kerjain, aku appreciate hal-hal yang kayak gitu. Jadi di luar kerjaan tuh aku tahu aku, ngelakuin apa aja gitu dan kalau aku lagi jenuh sama kerjaan tuh aku bisa get back to si board aku ini kayak yang ibaratnya tuh kayak diary aku, dan itu aku bisa lihat, dan hal-hal yang misalnya mau aku kerjain kalau misalnya Covid udah kelar, misalnya contohnya kayak pengen wall climbing gitu, itu tuh aku tulis juga. Jadi aku ngerasa tuh aku punya target-target yang sebenarnya bisa aku achieve, bukan target yang, wah tiba-tiba misalnya target apa nih yang jauh banget, enggak, tapi target-target yang sebenarnya tuh sesimpel kayak pengen ngapain, pengen kayak tadi, itu tuh aku taruh-taruh. Jadi be present in the moment dan
ya taruh hal-hal yang nggak cuman berhubungan sama kerjaan gitu. Jadi saat kerjaan jenuh, aku bisa get back ke sini, aku bisa tulis-tulis, aku bisa lihat improvement aku itu kayak gimana, dan aku bisa bersyukur tentang hal-hal yang udah aku kerjain dan yang lagi aku kerjain kayak gitu. Oke, kita dapat banyak banget nih Kak pembahasannya mulai dari kita mendefinisikan tentang work life balance itu sendiri gitu kan. Kalau tadi Kak Jason sempat mention work hard, play harder karena untuk itu juga salah satu yang penting banget ya Kak karena kan hidup nggak cuma kerja tapi kita juga ada personal life yang harus kita urusin juga gitu kan. Ada kepuasan yang harus kita capai juga gitu. Dan tapi sebenarnya nggak masalah juga tadi ya Kak Jason juga sempat mention kalau misalkan burnout itu nggak masalah. Yang penting kita bisa apa ya, kita bisa nyimbangin dengan waktu senggangnya juga gitu. Terus juga tadi kita juga udah bahas tentang gimana sih caranya biar kita nggak terus-terusan burnout gitu. Itu kita bisa mungkin kalau dari Kak Hana, Kak Jason tuh lebih sukanya refreshing dulu, terus kayak kita ngobrol dengan orang-orang terdekat juga, terus kita evaluasi. Terus juga sebenarnya yang paling penting itu adalah ketika kita bisa memberi energi-energi positif kepada diri kita sendiri gitu kan. Kita harus mencari happiness itu sendiri. Tadi kita udah banyak banget sih Kak yang dibahas. Kalau misalkan tadi juga sempat kita ngomongin tentang performa kerja gitu ya. Kalau misalkan work life balance itu gimana sih gitu pengaruhnya terhadap performa kerja. Dan tadi kalau dari Kak Jason sama Kak Hana juga itu penting banget karena ketika kita lagi nggak in a good mood gitu kan, pasti performa kita juga turun gitu kan. Dan work life balance itu nggak selalu harus stabil, tapi yang penting gimana cara kita bisa mempertahankan itu. Kerjaan, karena kerjaan tuh bener-bener nggak ada habisnya ya Kak. Yang penting kita bawa happy Mm-mm. aja, banyak-banyak Betul. Betul. bersyukur. Karena kalau kita ngerjain sesuatu yang nggak bikin kita happy juga, untuk apa kita ngerjain itu sebenarnya nggak sih Kak? Mm-mm. Betul. Oke deh, makasih banget buat Kak Hana sama Kak Jason yang udah kasih ilmunya, udah ngobrol-ngobrol di sini. Banyak banget, aku juga bahkan aku dapat insight-insight baru lagi, aku dapat hal-hal yang sebenarnya belum pernah aku dengerin juga, belum pernah aku dapat juga. Dan semoga di sini yang penonton semua itu bisa langsung nemuin nih tentang definisi work life balance masing-masing gitu ya Kak. Karena kalau dari lihat Kak Hana, Kak Jason kan udah mantap nih tentang work life balance-nya gimana gitu kan. Udah ngerasa puas dengan work life balance mereka juga dan semoga teman-teman juga bisa puas dengan work life balance-nya. Nah, buat kalian di sini jangan lupa untuk terus pantangin media sosialnya Confess, ada dari Instagram dan YouTube-nya @confess dan juga kalau yang suka dengerin podcast bisa banget langsung ke Spotify-nya @ngetes by Confess dan jangan sampai juga ketinggalan-ketinggalan episode berikutnya yang bakalan tayang di minggu depan dan bagi kalian yang belum nonton jangan lupa untuk nonton episode-episode yang sebelumnya. Oke, sekian dari aku. Thank you banget Kak Hana, Kak Jason udah mau ngobrol-ngobrol di sini, ngobrol banyak banget. Thank you, Kak. Sama-sama, thank you banget ya Thank diundang you ke acara Alia, Kompes. thank you tim. Iya, iya seneng banget Iya. nih diundang. Thank you tim Confess. Ya, makasih banyak, Kak. Ilmunya bermanfaat banget nih. Semoga menginspirasi teman-teman juga nih di sini. Sama-sama, nggak apa-apa. Sukses Sama-sama. juga ya buat acaranya ke depannya. Oke, thank you, Kak. Sukses. Nah, seru banget kan obrolan kita tadi. Udah banyak banget yang kita obrolin. Nah, tapi jangan sampai ketinggalan karena kita masih ada satu episode Mikes lagi yang terakhir yang bakal tayang minggu depan. Jadi jangan lupa juga untuk terus pantengin media sosial Confess di Instagram dan YouTube @confess dan juga di Spotify-nya @ngetes by Confess. See you!